Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, malam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh. Ya. Saya udah bicara panjang lebar, ternyata masih ke Anit. Sorry, saya nggak sadar. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Sebelumnya belum pernah saya jelaskan ya mengenai penilaiannya. Sistem penilaiannya bagaimana atau tidak perlu saya jelaskan? Jelaskan, Bu. Oke. Jadi untuk penilaiannya, nanti bobotnya itu adalah 50% dari awal sampai UTS, dan 50%-nya lagi nanti dari UAS. Jadi sampai UTS itu nanti wewenangnya ada di saya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Agus Mul. Nah, untuk bobotnya itu sendiri, 50% itu sendiri nanti masih terbagi dari presensi 10%, tugas 20%, dan UTS-nya itu sendiri adalah 70%. Kemudian, jadi nanti untuk presensi saya sendiri, presensi untuk Pak Agus Mul sendiri. Jadi tidak bisa ditotalkan gitu ya. Kemudian, untuk penilaiannya, nilai A itu, dari nilai E itu bukan berarti nilai kalian 0, melainkan nilai kalian berada di antara range 0 sampai 40. Jadi kalau misalkan yang pernah dapat nilai E, artinya nilai kalian tidak melebihi 40. Kemudian untuk yang nilainya D, itu adalah 40 sampai 60. Kemudian nilainya C, itu adalah 60 sampai 70. Nilai B itu adalah 70 sampai 80 dan nilai A adalah 80 sampai 100. Jadi jangan pernah beranggap ketika kalian mendapatkan nilai E itu nilai kalian 0. Enggak, artinya nilai E itu hanya kalian tidak mencapai nilai lebih dari 40 gitu ya. Kemudian itu tadi mengenai penilaian dari penjelasan sedikit tentang penilaian. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Simanya gimana, Bu? Apa? Simanya error. Oh, Sima error. Oke, siapa Masih yang sering, nggak bisa? Masih sering. Sima masih error. Semua, Oke, Bu. kalau di sini sih udah 35%. Jadi kalau nanti Sima error, saya usahakan nanti ketika Zoom, itu akan saya bantu untuk melakukan presensi. Tapi untuk setiap mata kuliah, ini ya, beda-beda peraturannya berbeda. Jadi kalau untuk kelas saya, nanti ketika Simanya error, itu kan masih saya pantau nih, kalian sudah bisa melakukan presensi ataukah belum, nanti saya pantau. Kalau misalkan mengalami kendala, kita akan Zoom, kalian melakukan presensi melalui Zoom. Jadi bisa menuliskan di kolom chatnya ini nama dan juga NIM-nya gitu. Di sini masih ada yang kesulitan untuk melakukan presensi? Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya. Minggu lalu? Kalau minggu lalu saya lihat sih kayaknya nggak ada juga. Kemarin Ya, mana? Keluar. Ya, gimana? Kemarin ada? kalau yang matkul-matkul lain masih trouble. Oh, matkul lain masih trouble. Biasanya yang trouble itu yang jam 17 ya, pukul 17 itu ya, sering trouble. Iya, Bu. Jam 5 sore. Jam 7 sampai jam 5 sore sampai 6 sore biasa sering. Iya, itu biasanya trouble. Saya kalau dapat kelas jam segitu juga seringnya trouble. Jadi presensi untuk kelas yang pukul 17 itu saya bantu melalui Zoom. Jadi nanti saya melakukan presensinya. Gitu. Tapi itu kembali lagi ke dosen masing-masing ya. Karena peraturan tiap dosen berbeda. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin kendala? Atau pertanyaan sebelumnya? Tidak, Bu. Oh enggak, oke. Materi yang kemarin sudah dibaca mengenai struktur jalan rel ya.
Saya baca belum? Belum. Belum. Oke. Belum apa? Belum sempat. Baik, saya jelaskan yang mengenai materi minggu lalu terlebih dahulu aja ya, biar nanti kalian nggak bingung alurnya, gitu ya. Nanti kalau saya masuk ke pertemuan 3, kalian akan takutnya kalian bingung. Oke, pada minggu lalu mengenai struktur jalan rel, sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Ya, oke. Apa itu struktur jalan rel? Yaitu struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Jadi, struktur jalan rel ini merupakan sistem struktur yang terdiri dari komponen-komponen seperti ini ada namanya rel, kemudian kalau yang kalian lihat ini kayu namanya bantalan, kemudian ini yang kecil ini seperti paku namanya penambat, dan juga ini adalah batu-batu. Ada yang tahu itu namanya apa? Batu-batu ini namanya adalah balasnya. Ya, dia balas. Jadi kalau di sistem jalan raya itu lapisan atas atau lapisan permukaannya itu kan kalau di jalan raya ada lapisan permukaan, lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah. Nah, ini sama seperti jalan rel. Lapis permukaannya dia itu adalah jalan rel, di mana dia lapis permukaannya tidak hanya jalan rel, tapi ada satu kesatuan antara jalan rel, kemudian penambat dan juga bantalan. Kemudian untuk lapis pondasi atasnya ada balas. Kemudian nanti bawahnya itu ada lapis pondasi bawah disebut dengan subbalas, baru bertemu dengan tanah dasarnya. Nah, ini kita bisa lihat gambar potongannya ya. Potongan melintangnya, di sini ada relnya, ada bantalan, ada balasnya, ada subbalas dan juga ada tanahnya. Kemudian pengelompokan jalan rel itu dikelompokkan berdasarkan 5 jenis. Yang pertama berdasarkan lebar spur, yang kedua berdasarkan kecepatan maksimum yang diizinkan, yang ketiga berdasarkan kelandaian, yang keempat ada jalan rel, kehasilan relnya, dan yang kelima adalah jumlah jalurnya. Yang pertama akan kita bahas mengenai jalan rel berdasarkan lebar spurnya. Ada yang tahu spur itu apa? Ada yang tahu apa itu spur? Api. Lokomotif, Kereta, terus Bu. apa lagi? Kereta, terus ada lagi? Oke, spur itu sebenarnya bukan keretanya, tetapi jalan keretanya. Oke, spur itu berasal dari bahasa Belanda, tulisannya SEPOR itu. Jadi sama orang Jawa, jadi namanya sepur. Orang-orang Jawa, orang-orang kita itu taunya sepur itu kereta. Sedangkan makna sebenarnya sepur itu adalah jalan keretanya, bukan keretanya itu. Keretanya ya kereta, lokomotif itu, tapi sepur itu adalah jalan keretanya. Nah, di sini ada jalan rel berdasarkan lebar sepur, di mana lebar sepur adalah jarak terpendek antara kedua kepala relnya. Jadi jarak antara rel yang bagian dalamnya ya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah sepur standar, di mana lebarnya adalah 1435. Kemudian yang kedua lebar sepur lebar, dia lebarnya lebih dari 1435. Yang ketiga adalah sepur sempit, lebarnya adalah kurang dari 1435. Kalau di Indonesia, itu jenis lebar sepurnya adalah sepur sempit. Ada yang tahu berapa lebarnya? Lebarnya dia adalah 1067. Nah, ini 1067 itu untuk wilayah Jawa dan juga Sumatera. Kalau yang baru-baru yang sedang dibangun, itu ada di wilayah Sulawesi, lebarnya adalah 1435. Jadi kalau yang lebar 1067 itu adalah lebar sepur peninggalan dari Belanda. Jadi contohnya seperti di Jawa dan juga Sumatera. Kemudian kita lanjut ke jenis jalan rel yang berikutnya, yaitu jalan rel berdasarkan kecepatan maksimum yang diizinkan. Di sini kalau kita merasakan
naik kereta itu kecepatannya itu terkadang melebihi dari 100. Nah, di Jawa itu khususnya Jabodetabek, kereta Semarang, Surabaya, Semarang, Jakarta itu mengambil atau termasuk kelas jalan rel 1. Kelas jalan rel 1 di mana kecepatan maksimumnya adalah 120 km per jam. Kelas jalan rel 1 ini dia mampu menampung atau melayani intensitas kereta api, lalu lintas kereta api yang cukup tinggi. Contohnya itu tadi, kereta api Jabodetabek, kereta api Jakarta-Semarang. Itu sudah pakainya kelas jalan rel 1, di mana kecepatan maksimumnya adalah 120 km per jam. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai kecepatan yang perlu kita pahami dalam mempelajari kecepatan kereta. Di sini ada kecepatan maksimum, yaitu kecepatan tertinggi yang diizinkan dalam operasi suatu rangkaian kereta api pada suatu lintas. Kemudian ada kecepatan operasi, yaitu kecepatan kereta api pada petak jalan tertentu dan juga kecepatan perancangan. Di mana kecepatan perancangan ini kecepatan kereta api yang digunakan dalam rancangan struktur jalan rel dan perancangan geometri jalan. Tentunya dari ketiga macam kecepatan ini besarannya berbeda-beda antara kecepatan maksimum dan juga kecepatan perancangan. Pastinya akan lebih besar kecepatan perancangannya. Kemudian kita lanjut ke jenis jalan rel yang ketiga, yaitu jalan rel berdasarkan kelandaian. Di sini dikelompokkan berdasarkan lintas jalan relnya atau medannya, di mana ada lintas datar, kelandaiannya adalah 0-10%. Kemudian lintas pegunungan, yaitu 10-40%. Kemudian yang ketiga ada lintas dengan rel gigi, yaitu 40-80%. Nah, di sini perlu kalian ketahui, batas kelandaian jalan rel di emplasemen adalah 0-1,5%. Jadi, kelandaiannya sangat kecil. Di emplasemen itu kalian tahu, emplasemen itu adalah ruang tunggu di sekitarannya stasiun. Jadi, kalau kita mau naik kereta, itu ada kayak tempat boardingnya dia. Nah, itu namanya emplasemen stasiunnya. Nah, ketika kereta berhenti di emplasemen itu, di situ kelandaiannya hanya sekitar 0-1,5. Kenapa? Supaya kereta api tidak berjalan sendiri. Jadi kalau misalkan pada emplasemen nanti kelandaiannya lebih dari ini, dikhawatirkan kereta dapat bekerja sendiri mengingat berat dari setiap gerbong dan lokomotifnya itu sangat besar. Kemudian yang keempat, ada kelas atau klasifikasi jalan rel berdasarkan kelas jalan relnya. Di sini berdasar klasifikasi jalan rel di Indonesia berdasarkan kelas jalan rel ditentukan berdasarkan kapasitas angkut lintas atau kecepatan maksimum. Oke, di sini berdasarkan kapasitas angkut lintasnya, di mana satuannya adalah 10⁻⁶, artinya juta ton per tahun, dengan kecepatan maksimumnya kilometer per jam dan beban gandar maksimum untuk rangkaian kereta. Satu kereta itu dia beban gandar maksimumnya setiap satu gandar itu adalah 18 ton. Jadi contohnya pada kelas jalan rel 1, kelas jalan rel 1, kapasitas angkut lintasnya dia adalah lebih dari 20 juta ton per tahun dengan kecepatan maksimumnya adalah 120 km per jam dan beban gandar maksimumnya adalah 18 ton per gandarnya. Kemudian klasifikasi yang kelima adalah klasifikasi jalan rel berdasarkan jumlah jalurnya. Mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian, di mana kita sudah mengetahui adanya jalur tunggal atau single track dan juga double track atau jalur ganda. Kalau dulu masih jalur tunggal atau single track, di mana satu lintasan ini, satu jalur pada lintas bebas hanya dapat dilewati oleh satu rangkaian kereta aja. Jadi dia hanya melayani arus kereta satu, tetapi arusnya adalah dua arah. Jadi keretanya secara bergantian.
Nah, kalau melayani dua arus secara bersamaan, jadi yang misalkan yang jalur sebelah sini, kanan ini dia akan melayani ke utara, yang sebelah kiri akan melayani ke selatan. Jadi, pada satu titik kereta itu bisa berpapasan. Ini perbedaan antara jalur tunggal dan juga jalur ganda atau double track. Kemudian klasifikasi jalan rel yang berikutnya yaitu berdasarkan bentuk konstruksi. Di sini ada berdasarkan konstruksi timbunan. Bisa kita lihat tanah dasarnya yang warna coklat ini. Ini tanah yang ini adalah tanah timbunan. Ini balasnya, ini adalah bantalannya. Jadi konstruksi ini yang berdasarkan konstruksi timbunan biasanya untuk lahan rawa, sawah, kemudian yang lahan-lahan yang perlu ditimbun. Sama halnya seperti kita membuat jalan raya biasa atau jalan darat, dia perlu adanya timbunan pada lahan sawah dan juga rawa. Kemudian yang kedua, ada jalan rel berdasarkan konstruksi galian. Bisa kita lihat, dia memapras bukit. Ya, bukitnya digali. Ini adalah tanah dasarnya. Kemudian digali pada kedalaman tertentu untuk mendapatkan ke muka tanah yang diinginkan. Biasanya ini untuk medan pegunungan ya. Ini gambarnya seperti ini, jadi sudah kelihatan bedanya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kriteria jalan rel. Di sini kriteria jalan rel itu ada 5, di mana yang pertama jalan rel itu harus kaku atau kekakuan. Jadi jalan rel itu harus memiliki kekakuan atau stiffness, di mana jalan rel itu kenapa harus kaku? Untuk menjaga deformasi vertikal. Jadi agar jalan rel tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk secara vertikal, yaitu mengalami penurunan ataukah dia akan mengalami gelombang relnya. Di sini bisa ada indikatornya, yaitu ada umur, kekuatan, dan juga kualitas. Kemudian ke kriteria yang kedua, yaitu dia harus elastis atau elastisitas atau resilience. Jadi jalan rel itu harus elastis, artinya jalan rel ini elastis untuk memberikan kenyamanan, di mana antisipasi patah as roda sebagai peredam kejut dan juga getaran vertikal. Kemudian yang ketiga, jalan rel harus tahan terhadap deformasi tetap. Deformasi vertikal akan menyebabkan deformasi tetap, ketidakrataan vertikal, horizontal, dan juga puntir. Jadi, ketahanan terhadap deformasi tetap ini tadi juga berhubungan dengan kekakuan ya. Jalan rel itu harus tetap pada posisinya, tidak boleh bergeser ke kanan ataupun ke kiri, atau bergelombang atau mengalami penurunan. Kemudian kriteria jalan rel yang keempat ada stabilitas, yaitu tadi jalan rel tetap pada posisi semula di sini sehingga perlu mutu balas yang baik. Kemudian yang kelima ada accessibility. Accessibility itu berkaitan dengan perawatan atau perbaikannya yang mudah, di mana pemulihan ke geometri yang benar jika ada perubahan karena beban. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai komponen struktur jalan rel. Bisa kita lihat di sini terbagi 2, yaitu struktur atas dan juga struktur bagian bawah. Nah, untuk struktur atas terdiri dari ini rel, kemudian ada bantalan dan juga ada penambat. Kalau yang bagian bawah itu adalah balas, lapis pondasi dan atas, kemudian subbalas, lapis pondasi bawah, ada tanah dasar dan juga ada tanah aslinya. Tanah dasar ini maksudnya contohnya seperti tanah timbunan ya, improved subgrade. Nah, kita bahas masing-masing dari struktur atas. Yang pertama dari struktur atas terlebih dahulu, di mana struktur atas saja yang bagian yang pertama adalah rel. Rel itu bagian utamanya. Bisa kita lihat gambarnya. Rel ini berasal dari
batangan baja longitudinal yang berhubungan secara langsung dan memberikan tuntunan dan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta api. Nah, dia berasal dari batangan baja longitudinal atau logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan jenis seperti tram dan sebagainya. Fungsinya rel ini untuk memandu kereta api tanpa memerlukan pengendalian. Kemudian ada pengertian lain, yaitu rel merupakan dua batang logam kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Intinya, rel itu berasal dari batang logam baja yang disusun secara panjang, dia berhubungan secara langsung. Kemudian dia fungsinya adalah sebagai landasan dan juga mengarahkan atau memandu kereta api tanpa pengendalian. Nah, ini tadi fungsinya sudah saya sebutkan sebelumnya, sebagai penuntun atau mengarahkan pergerakan roda kereta api, kemudian menerima secara langsung dan menyalurkan beban kereta api kepada bantalan tanpa menimbulkan defleksi, kemudian struktur pengikat dalam pembentukan struktur jalan relaying kokoh. Jadi ini ada dua jenis bentuk rel yang kita ketahui. Di sini ada flat bottom, di mana bentuk kakinya ini adalah bagian kepala, badan, dan juga kaki. Bentuk kakinya ini adalah lebar. Kalau bullhead, bentuk kepala dan bentuk kakinya sama, lebarnya adalah sama, hanya yang berbeda adalah kakinya lebih tebal. Kemudian ini bisa kita lihat lebih detailnya dari potongan rel. Jadi panjang rel itu tidak panjang menerus, hanya pada dia terbagi dari beberapa segmen. Panjangnya itu dibatasi oleh segmen. Jadi pada setiap satu segmen itu untuk rel modern, rel yang sekarang itu adalah 20-25 meter. Kalau rel yang jadul itu 5-15 meter. Nah, tiap sambungan ini akan dihubungkan oleh baut dan juga plat ya. Nah, di sini ada beberapa tipe batang rel berdasarkan berat batangan per meter. Di sini ada rel 25. Angka 25 ini mengartikan bahwa setiap 1 meter potongan rel itu beratnya adalah 25 kg. Semakin besar kode angkanya, artinya berat potongan relnya juga semakin besar. Contohnya, pada rel 60, ini artinya tiap 1 meter potongan rel beratnya adalah 60 kg, dan dia dapat melayani lalu lintas kereta api yang padat, seperti di Jabodetabek. Ya, dia adalah R60. Jadi, kalau rel-rel yang baru itu sudah menggunakan rel 60, rel 54. Kemudian ini bentuk dan dimensi relnya. Suatu komponen rel itu terdiri dari 4 bagiannya, yang seperti sudah saya jelaskan. Ada kepala, ada badan, dan juga ada kakinya. Nah, ini untuk klasifikasi ukuran tipe relnya. Tipe saya ambil contoh untuk R60, beratnya dia adalah 60 kg per meter, tingginya adalah 172, lebar kakinya 150, ini untuk tipe flat bottom. Kemudian lebar kepalanya adalah 74,3 mm dan tebal badannya itu adalah 16,5. Jadi yang tebal badan, ini adalah lebar kepala, yang ini adalah lebar kakinya. Kemudian untuk panjang standarnya, untuk R60 adalah 18-24. Tadi yang seperti saya jelaskan, untuk rel modern itu antara 20-25. Jadi R60 panjangnya sekitar 20-25 ya. Kemudian setelah rel, bagian struktur atas berikutnya adalah penambat. Bisa kita lihat di sini ada penambat, bentuknya seperti bentuk C ya. Penambat itu apa? Yaitu suatu komponen yang menambatkan atau mengikat rel pada bantalan sedemikian rupa, sehingga kedudukan rel tetap kokoh dan tidak bergeser.
Fungsi penambat ini untuk menghubungkan antara rel dan juga penambat. Jadi untuk menambat atau mengaitkan batang rel dengan bantalan yang menjadi tumpuan batang rel. Kemudian dia juga menyerap gaya-gaya rel dengan elastis dan menyalurkan ke bantalan. Dan dia juga menjaga kelebaran trek. Dia menjaga lebar spurnya agar tidak bergeser secara horizontal. Kemudian untuk jenis-jenis penambat, di sini ada 2, penambat rel elastis dan juga penambat rel kaku. Untuk rel modern, saat ini kita sudah menggunakan rel penambat rel elastis ya. Untuk penambat rel kaku itu digunakan untuk rel yang zaman dulu atau rel jadul. Rel penambat elastis itu dibuat untuk menghasilkan jalan rel kereta api yang berkualitas tinggi, di mana lalu lintas kereta apinya juga memiliki frekuensi yang tinggi, serta beban yang tinggi. Nah, ini macam-macam penambat elastisnya. Ada Pandrol E-clip, bentuknya seperti C, ini yang biasa digunakan di Indonesia. Kemudian ada KA clip, ada DE clip, kemudian ini ada Pandrol Face clip, dan juga Vosloo clip. Yang banyak di Indonesia digunakan adalah Pandrol E-clip. Kemudian penambat yang berikutnya adalah penambat rel kaku. Dia itu terdiri dari paku rel, mur, baut, dan juga skru. Ini seperti sudah saya jelaskan tadi ya, untuk penambat rel kaku itu untuk jalur kereta api yang sudah tua. Bisa kita lihat untuk jalur kereta api tua itu seperti jalur kereta api, kereta wisata Ambarawa. Kalau kalian di sana bisa mungkin sambil mengamati naik kereta bisa lihat penambatnya itu dia menggunakan penambat rel kaku. Nah, ini gambarnya. Ada paku rel, ada tirpon, dan juga ada mur dan baut. Kemudian bagian struktur atas yang terakhir, di sini ada bantalan, di mana bantalan dipasang sebagai landasan, di mana batang rel diletakkan dan ditambatkan. Untuk Rio Heriandi, sorry di-unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Kemudian bantalan itu sendiri terbagi berdasarkan bahan konstruksinya, ada bantalan besi, bantalan kayu, dan juga bantalan beton. Fungsinya bantalan itu sendiri apa? Yaitu untuk menerima beban dari rel dan mendistribusikan ke lapisan balas dengan tingkat tekanan yang kecil. Nah, kalau di gambar ini kita lihat contoh bantalannya adalah bantalan beton. Bantalan beton sudah banyak digunakan saat ini ya. Jadi saat ini kita sudah beralih menggunakan bantalan beton. Kenapa kita beralih ke bantalan beton? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Dari masing-masing jenis bantalan itu ada 3, yaitu ada bantalan kayu. Ini gambarnya, ini pada jalur rel kereta tua yang udah lama. Kemudian ada bantalan plat besi, dan juga yang sekarang adalah bantalan beton bertulang. Nih, bedanya bisa kita lihat ya. Akan kita bahas dari yang pertama adalah bantalan kayu. Dia pastinya berasal dari batang kayu, di mana kelebihannya adalah kayu ini elastisitasnya adalah baik, mampu meredam getaran, sentakan, dan kebisingan, serta bantalan kayu ini dia lebih ringan dan mudah dibentuk. Penggantian bantalannya juga lebih mudah. Kelemahannya adalah kayu itu merupakan bahan yang mudah terbakar. Kemudian dia mudah lapuk, sehingga bantalan kayu ini nilai sisanya rendah. Maksudnya nilai sisa rendah adalah ketika bantalan kayu ini kita ganti, nilai jualnya sudah sangat rendah, tidak tinggi seperti besi atau baja. Jadi dia nilai jualnya udah kayak kayu rongsokan, seperti itu ya, karena kayu yang sudah tua biasanya sudah mudah lapuk. Kemudian yang kedua adalah bantalan plat besi. Bantalan plat besi ini merupakan bantalan generasi kedua. Dia lebih baru daripada kayu, di mana tegangannya yang diizinkan adalah 1.600 kg per cm persegi. Kelebihannya itu sendiri, dia ringan dan mudah diangkut, pastinya tidak mudah lapuk karena jamur atau usia,
Kemudian elastisitasnya dia lebih besar, umur layanannya adalah 30-40 tahun. Dan nilai sisanya dia relatif tinggi dibandingkan kayu. Kita ketahui bahwa kalau baja atau besi kita rongsokkan, dia masih punya nilai jual yang cukup mahal. Tapi plat besi ini, bantalan besi ini dia punya kelemahan, yaitu dia mudah korosi dan juga karat. Dan besi itu merupakan konduktor listrik atau pengantar listrik. Jadi dia tidak cocok untuk kereta listrik yang berada atau yang memiliki aliran listrik di bawah. Kemudian yang ketiga adalah bantalan beton bertulang. Bisa kita lihat gambarnya, ini bantalan beton bertulang. Jadi bantalan itu sudah banyak digunakan saat ini karena merupakan bantalan modern. Dia digunakan karena bantalan beton bertulang itu diuji dia lebih kuat, lebih awet, dan juga lebih murah, serta mampu menahan beban lebih besar dibandingkan atau daripada dua bantalan yang sebelumnya. Jadi kelebihannya dari beton bertulang ini, dia stabilitasnya baik, umur konstruksinya dia panjang, tidak mudah terbakar, tidak mengalami lapuk, dan juga bukan konduktor. Tetapi beton bertulang itu memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu kurang elastis. Kita ketahui bahwa beton itu merupakan konstruksi yang kaku, jadi dia kurang elastis. Kemudian beton bertulang ini juga kita ketahui dia pastinya berat, sehingga pemasangannya secara manual akan sulit karena berat satu bantalan itu berkisar 160-200 kilo. Kemudian dia tidak meredam getaran dan kebisingan dan nilai sisanya sangat kecil. Nah, ini adalah tabel standar jalan rel di Indonesia. Untuk kelas jalan rel yang 1, kapasitas angkutnya lebih dari 20 juta ton per tahun dengan kecepatan 120 km per jam. Tipe rel yang digunakan adalah R60 atau R54 dengan jenis bantalannya adalah beton. Untuk jarak bantalannya adalah 600. Jadi untuk jarak bantalan, baik itu bantalan kayu, besi, atau beton, jaraknya adalah 600 mm atau 60 cm. Kemudian penambat relnya dia menggunakan elastis ganda. Di mana elastis ganda tadi ada KA clip, itu juga KA clip, kemudian ada Voslov clip, ada Pangerl clip ya. Jadi ini sudah